Halo Heroes, balik lagi sama Mr. Arif. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan atau food chain. Jadi kita akan belajar gimana cara makhluk hidup dimakan dan peraliran energi dari satu makhluk ke makhluk lain. Jangan skip videonya, tonton sampai habis. Let's go. Nah, jadi Mr. Arif tulis di sini rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Jadi rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada suatu makhluk hidup. Contohnya apa? Contohnya misal di dalam rantai makanan itu harus selalu ada produsen, kemudian yang kedua konsumen tingkat 1, kemudian konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Siapa aja yang berperan sebagai produsen, konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2? Kita kasih contoh. Misal, contoh yang pertama adalah produsen. Kita tulis dulu di sini rantai makanannya. Misalnya dalam ekosistem hutan itu ada rumput. Makhluk hidupnya ada rumput, kemudian kelinci, dan juga elang. Nah, siapa produsennya? Jadi produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Jadi dia menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida untuk membuat makanan sendiri. Siapa itu? Di sini. Jadi rumput di sini berperan sebagai produsennya. Nah, nanti rumput ini akan dikonsumsi atau dimakan oleh hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Di sini contohnya adalah kelinci. Jadi di sini kelincinya berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, karena hewan kelinci ini nggak bisa membuat makanan sendiri, makanya dia tidak disebut sebagai produsen. Jadi mereka disebut sebagai konsumen karena mereka makan dari makhluk hidup lain. Kemudian kelinci ini nantinya akan diburu oleh banyak hewan. Di sini Mr. Arif kasih contohnya hewan elang aja, yang gampang. Jadi hewan elang ini di sini posisinya adalah sebagai konsumen tingkat 2. Nah, jadi aliran energinya adalah dari cahaya matahari di sini. Matahari. Nah, matahari ini nanti memberikan energi kepada rumput berupa cahaya. Kemudian cahaya ini nanti digunakan oleh rumput untuk membuat makanan sendiri. Akhirnya rumput memiliki energi. Setelah itu, ketika rumput dimakan oleh kelinci, energinya, karena kita tahu energi itu nggak bisa dihancurkan atau dimusnahkan, energinya akan berpindah dari rumput ke kelinci. Begitupun ketika elang memakan kelinci, energi yang ada pada kelinci akan berpindah kepada elang, sehingga elang bisa melangsungkan hidupnya untuk berburu, habis itu berkembang biak dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah, apakah rantai makanan itu penting? Ternyata rantai makanan itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan di alam. Bayangkan jika tadi, misalnya sini kita punya rumput, kelinci, dan juga elang. Bayangkan jika salah satu dari 3 ini, penyusun dari rantai makanan ini, ada yang hilang atau musnah. Misalnya, tidak ada rumput lagi dalam ekosistem tersebut. Apa yang akan terjadi? Itu akan mempengaruhi makhluk hidup lainnya. Jumlah kelinci akan menjadi sedikit karena dia tidak punya suplai makanan. Karena jumlah kelinci semakin sedikit, maka elang pun juga akan semakin sedikit karena dia tidak bisa mencari makanan lain, karena hewan yang dia konsumsi adalah kelinci, kecuali dia punya opsi atau pilihan lain untuk dimakan. Sekarang kita coba lagi, misalnya apa yang akan terjadi kalau yang hilang atau yang dihapus adalah bukan rumput tapi kelincinya. Apa yang akan terjadi jika kelinci tidak ada? Yang akan terjadi adalah rumput akan menjadi overpopulasi. Jadi karena tidak ada yang memakan rumput lagi dalam ekosistem ini, dalam contoh rantai makanan yang simple ini, rumput nanti akan berkembang biak secara pesat dan overpopulasi. Sementara elang jumlahnya atau populasinya akan menurun karena tidak ada sumber makanan, karena kelincinya mati. Seperti itu. Nah, jadi rantai makanan sangat berfungsi untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, jadi kesimpulannya adalah rantai makanan adalah proses makan dan dimakan pada suatu ekosistem. Itu terdiri dari
Produsen yang pertama, dia membuat makanannya menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Kemudian penyusun rantai makanan kedua adalah konsumen. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya sampai konsumen tingkat akhir atau konsumen puncak. Biasanya kita sebut sebagai apex predator. Nah, fungsinya dari rantai makanan adalah menjaga keseimbangan alam. Sekian video dari Mr. Arif, mudah-mudahan membantu kalian dalam memahami apa itu rantai makanan dan penyusunnya siapa aja. Terima kasih sudah nonton video ini. Thanks for watching. Let's go up with Hero Academy. Bye bye.